Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai perhitungan reaksi kimia yang kita pelajari melalui stoikiometri reaksi. Silakan disimak. Nah, pada dasarnya stoikiometri reaksi itu didasarkan pada hukum-hukum dasar kimia. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas secara mendetail mengenai hukum-hukum dasar kimia yang digunakan. Jadi langsung saja kita belajar mengenai penerapan dari stoikiometri itu sendiri. Perhatikan contoh soal berikut ini. 5,6 gram besi dengan AR-nya sebesar 56 dilarutkan ke dalam larutan asam klorida berdasarkan reaksi yang sudah tertulis, yakni 2Fe padatan plus 6 HCl larutan menjadi 2FeCl3 larutan plus 3H2 larutan. Tentukan volume H2 yang dihasilkan pada keadaan standar atau disingkat dengan STP. Nah, bagaimanakah cara menyelesaikannya? Perhatikan berikut ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan mol dari Fe, yakni dengan menggunakan rumus mol Fe sama dengan massa Fe dibagi AR dari Fe. Nah, karena sudah diketahui massa Fe, sehingga tinggal dimasukkan angkanya, yakni sebesar 5,6 gram per 5 gram per mol untuk AR-nya. Sehingga jika gram dicoret, maka didapatkan mol Fe sebesar 0,1 mol. Jika mol Fe sudah ditemukan, langkah berikutnya adalah menentukan mol dari H2. Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa dalam suatu reaksi kimia, koefisien reaksi itu akan sebanding dengan jumlah mol zat. Sehingga berdasarkan pernyataan ini dapat dituliskan sebuah rumusan. Nah, koefisien reaksi sebanding dengan mol zat. Nah, di sini sebagai pembanding adalah Fe. Karena nilai Fe sudah diketahui, sehingga koefisien Fe per koefisien H2, karena H2 itu yang ditanyakan, kemudian sama dengan mol Fe-nya yang tadi diketahui dengan mol H2 yang ditanyakan. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Koefisien Fe yakni sebesar 2, ini 2. Koefisien H2 ya ini 3, ini sebesar 3. Kemudian mol dari Fe 0,1, mol H2 yang ditanyakan. Sehingga didapatkan mol H2 sama dengan 3/2 dikali 0,1 mol, yakni hasilnya sebesar 0,15 mol H2. Nah, karena yang ditanyakan adalah volume H2 pada saat STP, maka kita harus mengetahui rumus volume pada saat STP. Apa itu? Yakni VSTP sama dengan N dikali 22,4 liter per mol. Nah, karena H2 yang ditanyakan, otomatis VH2 sama dengan
mol H2 dikali 22,4 liter per mol. Maka akan didapatkan volume H2 sebesar, ini mol dicoret, sehingga didapatkan 3,36 liter volume H2 pada saat STP. Bagaimana? Mudah untuk dipahami? Baik, saya akan berikan satu contoh lagi untuk perhitungan stoikiometri. Disimak ya. Nah, pada contoh soal kali ini diketahui 5 liter gas butana C4H10 dibakar sempurna menurut reaksi tersebut. Hitunglah volume oksigen yang dibutuhkan agar gas karbon dioksida terbentuk. Bagaimana cara penyelesaiannya? Perhatikan pembahasan berikut ini. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita mengetahui volume butana. Maka dituliskan terlebih dahulu, yakni volume butana sebesar 5 liter. Berikutnya, menentukan volume dari O2. Karena tadi kan yang di soal diminta berapakah volume oksigen yang dibutuhkan agar menghasilkan gas karbon dioksida. Sehingga kita sekarang menentukan volume dari oksigen. Nah, perlu kalian ketahui, pada reaksi kimia, jika dia wujudnya berupa gas, maka koefisien reaksi akan sebanding dengan volume gas. Oleh sebab itu, dari pernyataan ini akan dibuat persamaan sebagai berikut. Nah, koefisien reaksi sebanding dengan volume zat. Di sini kita pakai butana karena pembandingnya nilainya sudah diketahui. Jadi, koef reaksi dari butana C4H10 dibagi koefnya O2 yang ditanyakan tadi, volumenya, sama dengan volume dari butana dibagi volumenya O2. Maka kita masukkan terlebih dahulu nilai-nilainya. Koef dari CH4 di sini karena tidak ada ya, maka 1. Koef dari O2 adalah 13/2. Volume butana C4H10 adalah 5 liter dan VO2 yang ditanyakan. Maka VO2 sama dengan 13/2 dibagi 1 dikali 5 liter. Didapatkan VO2 sebesar 32,5 liter. Bagaimana? Mudah kan? Silakan kalian pelajari kembali ya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.